hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru. Shalom Bapak Ibu Jemaat Kristus yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan dan kekuatan buat Bapak Ibu Jemaat sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita siapkan hati kita. Kita bangkit berdiri bersama. Kita masuk dalam ibadah Tuhan pagi hari ini. Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat 9 hingga yang ke-11. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersyukur penyertaan Tuhan Yesus selalu ada di setiap musim dalam hidup kita. Tuhan yang memelihara setiap kita. Kasih dan setia-Nya, anugerah-Nya selalu baru dalam hidup kita. Mari percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan saja. Semusim berlalu, namun Kau selalu percaya ya Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
hidup kita, setiap hari hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari percaya kepada Tuhan, katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kami percaya Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah segala situasi dan kondisi hidup kami saat ini. Ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan yang setiap kami hadapi. Kami punya Tuhan Yesus, Allah dan Tuhan yang hidup dalam hidup kami. Biarlah kami belajar menyerahkan segala hal kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami belajar mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena kami percaya Engkaulah Yesus, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur Bapa, serta kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Engkau Yesus, Allah yang bertahta di atas hidup kami, hari ini sampai selama-lamanya. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, berkati setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah semuanya itu menjadi satu persembahan yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dan kami bersyukur. Amin. Mari dengan segenap hati bersama kita memuji Allah kita yang besar. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama Tuhan Yesus, kekalah kuasanya selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpuji
Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Biarlah Tuhan Yesus Allah perkasa, perkasa. Segala pujian, hormat, dan syukur kita kembalikan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Iis Aksa. Mari kita buka hati kita, kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena Dialah satu-satunya Allah dan penolong dalam hidup kita. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Biarlah kami percaya hanya kepada-Mu. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di masa-masa pandemi ini, atau ya kita berdoa untuk masa new normal ini, kita masih tetap bisa beribadah walaupun online. Biarlah ibadah online sekalipun tidak mengurangi hati kita yang tertuju kepada Tuhan dan merindukan firman yang memberikan petunjuk hidup kita. Sebelum lebih jauh, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan akan menyapa kami dengan firman-Mu. Di hari Sabat yang Tuhan tentukan untuk kami beribadah kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan ini, bila Tuhan menolong kami, walaupun kami berada di rumah, kami bisa memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, hormat di dalam ibadah ini, dan kami sungguh-sungguh bisa mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan, arahan Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu supaya Tuhan sendiri pakai menjadi saluran berkat, supaya firman Tuhan, kebenaran-Mu boleh menjadi dasar hidup kami. Dan dengan segala kelemahan hamba-Mu tidak menghambat dia untuk bisa mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, jemaat kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah Christian Atheist. Seperti apa itu sebenarnya? Atau seringkali kita juga mendengar istilah ateis praktis begitu ya. Seperti apa sebenarnya? Nah, sebelum kita membaca teks, saya mengutip atau saya mengambil gambar yang ada di Amerika. Ini saya waktu gambar ini dituliskan ini peristiwa 2017. Seperti apa gitu. Orang-orang Kristen yang menunjukkan atau hatinya sekarang menjadi ateis itu mereka menuliskan ini. Jelas sekali Bapak Ibu ya, kalau enggak dibesarin itu dikatakan we need ya. Jadi betul-betul saya tidak menginginkan lagi begitu loh, tidak menginginkan lagi perintah Tuhan atau arahan Tuhan begitu. Jadi artinya adalah dia sadar begitu sebagai orang Kristen, dia mestinya hidup itu di dalam rambu-rambu Tuhan, tetapi ketika mereka berkata, aku tidak mau lagi begitu, aku tidak mau lagi untuk mau tunduk. Nah, itu sebenarnya mulai dasar dari orang-orang Kristen yang menjadi ateis atau ateis praktis ini. Nah, sebelum lebih jauh mari kita memahami bagaimana kita lihat teks ini dan konteks ya. Mari kita membaca Kolose pasal yang pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada
berhenti-henti berdoa untuk kamu, kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi mari kita akan sidiki dulu sebelum kita masuk dalam teks, seperti apa sebenarnya Christian ateis itu. Christian ateis adalah orang yang percaya Kristus tetapi hidupnya tidak mencerminkan orang yang percaya Kristus. Kalau orang ateis adalah orang yang percaya pada kekuatan yang lebih tinggi atau kekuatan spiritual dan tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat perbedaan ini ya. Jadi kalau disebut Christian ateis adalah dia sebenarnya ada percaya konsep tentang Tuhan, tentang Kristus gitu. Tetapi kemudian kehidupannya, hari-harinya, keputusan-keputusan hidupnya, saya ulangi, keputusan-keputusan hidupnya itu tidak mencerminkan dia percaya kepada Kristus. Tetapi kalau orang ateis ateis praktis atau orang ateis murni itu hanya percaya ada kekuatan, ya, kekuatan yang lebih dari manusia. Nah, dia benar-benar tidak percaya Tuhan. Tetapi kalau kita lihat banyak diskusi sekarang, mungkin nggak ada orang murni ateis, tetapi sebenarnya dia tetap masih ada percaya ada Tuhan, cuman mereka tidak eksplisit mengatakan. Tapi mari kita akan lebih khusus berbicara tentang Christian ateis di masa kini seperti apa. Di masa kini banyak orang yang menjadi ateis praktis dalam artian Kristen yang tapi ateis ini seiring dengan kebangkitan orang-orang Amerika yang tidak beragama. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus menjadi Amerika menjadi patokan atau menjadi dasar kebangkitan? Ini mirip sekali dengan konsep atau kebangkitan LGBT. Mulai dari mana? Mulai dari ketika Amerika mengekspos dirinya, begitu, bahwa mereka menerima orang LGBT, langsung semuanya itu muncul dan berbuah sampai seluruh dunia berani menyatakan, juga termasuk di Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya LGBT sudah ada nggak sih dari zaman dulu? Ada, Alkitab tulis gitu. Tetapi itu menjadi sebuah kebangkitan. Nah seperti demikian juga dengan orang-orang kelompok-kelompok ateis ini gitu. Nah setelah kebangkitan Amerika itu luar biasa banyaknya. Dan saya menemukan survei ini yang dilakukan oleh Pew Research Center. Nah Pew, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada Pew Research Center ini biasanya cukup valid. Orang mengakui seluruh dunia bahwa penelitian mereka cukup valid. Dan dia menuliskan ini, penelitian itu pada 2018-2019 menunjukkan ada 4% orang dewasa Amerika mengaku ateis. Padahal Amerika jelas kita tahu adalah negara Kristen sebelumnya, ya, tetapi 4% ini yang mengaku. Yang tidak mengaku diam-diam, itu menjadi pertanyaan begitu. Selalu kita bicara bahwa hasil penelitian itu seperti gunung es. Jadi kalau yang gunung es itu munculnya di atas 4%, maka di bawah ini luar biasa kemungkinan banyaknya. Dan itu naik 2% dari tahun 2009. Dan 5% menyebut diri agnostik, naik 3% dari tahun 2009. Apa itu agnostik? Agnostik itu adalah kelompok orang, sekarang di Indonesia juga banyak,
Dan saya ketemu dengan banyak orang muda yang langsung mengaku begitu. Ibu, saya agnostik, yaitu adalah dia percaya Tuhan. Dia percaya semua agama baik, tapi dia tidak ibadah, dia tidak melakukan hal-hal yang seperti salah satu agama yang diikuti, enggak. Jadi di KTP mungkin tetap Kristen, di KTP mungkin dia Buddha, tetapi agnostik dia lebih mementingkan adalah hidup baik, itu agnostik. Nah sekarang di Amerika sedemikian banyaknya. Nah kalau kita lihat jumlah penduduk Amerika itu 333 juta sekian, ya, maka 4% dari mereka berarti ada 13 juta orang. Dan ini jelas luar biasa banyaknya pengaruhnya. Mayoritas ateis Amerika mengatakan agama tidak terlalu atau tidak penting dalam kehidupan, dan mereka jarang atau tidak pernah berdoa lagi. Sekitar 30% ateis Amerika mengatakan mereka berpikir tentang makna dan tujuan hidup setidaknya setiap minggu. Wah, hebat sekali. Dan mereka sering merasa damai sejahtera rohani yang mendalam, 31%. Jadi artinya mereka itu mau ngomong apa? Mau ngomong bahwa kalaupun mereka Kristen dulunya, tetapi bagi mereka merasa damai, mereka baik-baik saja, mereka memiliki makna hidup, dan agama itu tidak penting lagi, begitu. Waktu mereka ditanya, jadi makna hidup bagi mereka ini apa? Jawab utamanya adalah keluarga, keuangan, kegiatan kreatif, traveling, aktivitas di waktu luang. Dan hanya 4% dari ateis mengatakan mereka menemukan makna hidup dalam kerohanian. Bapak Ibu, kita bisa rangkumkan kalau begitu sebenarnya Christian ateis seperti apa? Yaitu mereka sekarang lagi tidak mengkaitkan hidupnya itu dengan Tuhan lagi, tetapi dengan keadaan, dengan sebuah kondisi. Dan kalau kita bicara bagian ini, maka kita bisa melihat sebenarnya ada orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu sekarang ini juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang di antara mereka juga ke gereja, tetapi hati kecilnya yang paling dalam mulai meragukan Tuhan. Kondisi ini adalah ancaman bagi kita semua. Kenapa menjadi ancaman? Karena ternyata di Indonesia makin banyak Christian ateis itu makin banyak. Dan alasannya kenapa bisa makin banyak? Jelas pengaruh informasi global yang sangat kuat ini, dan akhirnya Christian ateis itu menjadi lifestyle, gaya hidup. Jadi gak ada dasar yang kuat, tetapi ya gaya hidup. Ya memang ya gak usah terlalu fanatik lah, atau model-model bicara seperti itu akhirnya. Atau yang berikutnya ini adalah di masa sulit orang cenderung ingin mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Sesuatu yang real, yang konkret yang dia dapatkan. Tetapi ketika mereka sebagai orang Kristen gak mendapatkan itu, maka yang selalu dilakukan itu apa? Banyak berdoa, mungkin ambil waktu baca banyak Alkitab, terus berpuasa atau melakukan hal rohani supaya dapat memenuhinya. Tetapi ternyata ketika orang tidak mendapat pemenuhan itu, kemudian sebagian dari mereka terus apa? Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan dalam arti apa? Tadi itu seperti di awal, bahwa mungkin mereka masih ke gereja, tetapi hatinya ini hati yang paling kecil. Tidak lagi mereka merasa mau berharap sama Tuhan, enggak. Tetapi merasa kecewa dengan Tuhan. Kadang-kadang mereka marah sama Tuhan. Dan kemudian mereka berkata, nah kan doa enggak doa, apa doai. Dan akhirnya mereka menjadi Kristen tapi ateis. Kenapa? Karena kecewa enggak mendapatkan kebutuhan, karena berfokus kepada kebutuhan. Dan yang ketiga ini ancaman,
Karena kehidupan rohani atau ibadah sebagai sarana untuk apa? Untuk mendapatkan apa yang diinginkan saja. Jadi ibadah tujuannya supaya saya dapat sesuatu dari ibadah ini. Ketika ibadah ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, misalkan, wah khotbahnya enggak enak, aku gak dapat apa-apa, begitu. Wah WL-nya enggak enak, wah suaranya kurang merdu, wah musiknya kurang seru, misalkan. Wah aku masuk di dalam ibadah di gereja ini tuh nggak rasa enak, nggak rasa semacam kebangunan misalkan. Kemudian dia akan pindah-pindah nih. Jadi artinya ibadah itu bukan sebagai sebuah ketaatan, ketundukan kepada perintah Tuhan, tetapi lebih kepada apa? Lebih kepada apa yang kuinginkan. Nah, sekali lagi, kelompok-kelompok ini, walaupun saya tidak menghakimi semua orang yang dalam kondisi itu menjadi Christian ateis, tetapi ini bagian-bagian yang bisa menjadi tanda-tanda ateis praktis. Kalau pada akhirnya Christian ateis itu terjadi, sebenarnya kenapa? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa ini disebut ancaman? Karena kondisi ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang pertama, perasaan bahagianya, damainya, sukacitanya sangat tergantung dengan apa? Kondisi. Bukan pada iman, bukan pada pengharapan pada Tuhan Yesus. Jadi hidupnya tergantung kondisi emosi dan kondisi yang ada sekitar. Jadi kalau akhirnya aku dapat berkat atau akhirnya di kondisi COVID ternyata masih dapat job misalkan, wah kita kemudian senang. Jadi bukan kepada mau Tuhan mau apa dalam kondisi ini. Bahaya yang kedua adalah standar hidup dan standar dasar dari nilai-nilai moralnya sekali lagi bukan firman Tuhan tapi dunia. Berarti mereka akan sangat mudah sekali menjadi pendukung LGBT, salah satu contohnya gitu. Kenapa? Ya karena kalau kita coba mari dengar ya sharing-sharing mereka pendukung LGBT atau LGBT sendiri, dia ngomong apa? Duh, aku rasa begini ini hidupku, kondisi ini hidupku. Jadi ya karena hatiku walaupun badanku ini perempuan tapi hatiku tuh laki. Jadi mengertilah. Nah, akhirnya apa? Menerima mereka sebagai karena ngerti kondisi. Dan sekali lagi dasar firman Tuhan yang jelas menolak LGBT itu tidak lagi menjadi dasar. Nah, Bapak Ibu, ini bukan sederhana karena nanti seluruh keputusan hidup itu bergantung apa? Dunia ngomong apa? Dan akhirnya kalau semua ukuran patokannya itu adalah dunia, maka berarti apa? Berarti benar-benar hidupnya itu walaupun mungkin ke gereja, maka dia tidak bisa mengalami sejahtera sejati. Kenapa? Ya karena patokannya tidak valid atau tidak kukuh patokannya. Nah, firman Tuhan itulah yang kukuh dan teguh, yang mesti kita pegang. Dan yang ketiga adalah, paling tidak saya sebutkan tiga ini adalah bahayanya. Pola asuh dan cara mendidik anak tergantung falsafah manusia, bukan Tuhan dan firman Tuhan. Jadi saya ketemu dengan banyak keluarga, banyak anak-anak dan mulai sekarang ini luar biasa banyaknya anak-anak bermasalah. Saya sekarang memberikan pelatihan konseling melalui Zoom dan mereka mulai banyak sharing itu dengan kondisi. Nah, mereka yang pelayanan di antara anak, remaja, pemuda, dewasa ini mulai begitu banyak persoalan-persoalan. Kenapa persoalan itu sangat banyak muncul? Karena kondisi papa mama hidupnya bergantung dengan lingkungan dan tidak mengutamakan apa yang harusnya seperti Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau sedemikian bahayanya, bagaimana kita harus memelihara iman kita, bagaimana kita ini bisa menolong orang lain, apa sebenarnya yang mesti kita lakukan. Teks hari ini bicara banyak tentang seperti ini, yaitu dari kitab Kolose. Kalau kita lihat yang kita udah baca Kolose dan
Bapak Ibu sudah belajar di minggu yang lalu tentang latar belakang Kolose dan seterusnya. Jemaat Kolose itu berdiri karena pelayanan Paulus, dan Paulus walaupun tidak ketemu tetapi dia tahu perkembangan, dan dari budaya sekitar itu banyak campur baur. Saya ulangi, banyak budaya campur baur di dalam gereja, dan itu menjadikan mereka dengan budaya yang campur, maka mereka sangat mungkin ajaran sesat bertumbuh dengan subur juga. Dan setelah Paulus tahu ada ajaran sesat yang mengancam masa depan kerohanian jemaat, maka Rasul Paulus menulis ini. Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang 9 sampai 14 ini adalah dasar-dasar yang Paulus tuliskan untuk menghadapi atau mengantisipasi ajaran-ajaran sesat. Apakah kemudian bisa dikaitkan antara ateis praktis dengan ajaran sesat? Sangat mungkin terjadi. Kenapa? Kita tidak sedang banyak membahas tentang bagaimana pengaruh ajaran dunia. Tetapi hal yang sama adalah yang bisa kita analogikan adalah dunia ini atau orang-orang yang ada falsafah dunia ini. Apapun cara berpikirnya, ujungnya bukan bersandar kepada Tuhan, tetapi bersandar kepada pemahaman-pemahaman manusia itu sendiri, kondisi-kondisi yang ada. Jadi yang dilihat adalah apa yang diteliti, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Sekali lagi, bukan Tuhan. Di dalam kondisi semacam ini, apa yang Rasul Paulus sampaikan, yaitu di dalam doanya, ya, dia meminta di dalam doanya, karena ancaman ajaran sesat itu yang mengancam mereka. Dan Paulus menaikkan doa permohonan yang berpusat kepada berkat rohani, bukan pada materi. Padahal memang tidak salah berdoa untuk materi, tetapi rohani jauh lebih penting. Mari kita berhenti. Kalau tadi kita ingin, misalkan kita ingin menjawab, wah supaya orang Kristen tidak kecewa sama Tuhan, maka yang miskin kita backup dengan dana atau backup dengan konsumsi makanan gitu, supaya mereka tidak kecewa sama Tuhan dan akhirnya tetap setia pada Tuhan. Apakah itu benar? Benar, ada benarnya. Tetapi berkat-berkat jasmani itu sementara. Karena kalau habis berkatnya, jasmani berkat, terus sisanya apa? Ya kecewa lagi gitu. Itu sebabnya luar biasa yang Paulus tuliskan di sini, yaitu menyelesaikan masalah manusia itu adalah rohani. Nah, kemudian kita akan berkata, mungkin ada yang berkata begini, "Lah Bu, kalau orang itu rohani, orang masih lapar bagaimana? Bagaimana orang bisa memikirkan hal rohani padahal perutnya lapar?" Betul sekali. Itu sebabnya kita selalu, semua gereja kita selalu ada kas diakonia. Maka kita perlu memang untuk menolong mereka. Tetapi sasaran utama, ujungnya atau dasarnya, ujung dasar, lingkupnya itu apa? Masalah rohani. Memang masalah rohani tidak serta-merta menjawab kebutuhan dan mereka akhirnya menjadi cinta Tuhan langsung. Tidak serta-merta memang. Tetapi kita tahu pelayanan rohani, berkat rohani, prinsip-prinsip rohani itu nantinya masuk menggali sampai dalam diri manusia dan pemulihan itu menjadi pemulihan sejati. Dan kita percaya pelayanan rohani itu dikerjakan sendiri oleh Tuhan. Ada apa sebenarnya 3 permohonan Rasul Paulus ini? Ini yang didoakan, ini yang diminta. Yaitu apa? Supaya mereka memiliki kecerdasan rohani. Di dalam mengantisipasi ancaman. Kalau orang sudah masuk kepada pengaruh ajaran sesat ini, maka yang paling pertama adalah kita doa supaya mereka jemaat memiliki kecerdasan rohani. Kita sendiri yang mengalami ancaman ini dan menolong orang lain atau kita sendiri supaya kita aman seperti apa? Kita sendiri harus mengejar
yaitu memiliki kecerdasan rohani. Itu terus ayat 9. Yang kemudian ayat yang ke-10, Paulus berdoa supaya ketaatan pada firman itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja kecerdasan rohani, pengetahuan rohani, tetapi juga ketaatan pada firman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah ia berdoa supaya mereka memiliki karakter yang unggul. Kenapa? Karena Kristus Yesus sudah menebus dan mengampuni dosanya. Itu kita lihat di dalam ayat 11 sampai ayat yang keempat Kolose pasal yang pertama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita selidiki lebih teliti. Seperti apa yang disebut dengan kecerdasan emosi itu, ya. Kecerdasan rohani itu seperti apa, ya. Kecerdasan rohani adalah hikmat dan pengertian yang benar yang membawa orang percaya itu peka terhadap kehendak Tuhan berdasarkan firman Tuhan, dan bisa mengambil keputusan dan hidup untuk menyenangkan Tuhan, mengambil keputusan dan mengambil dasar hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah menjadi Kristen dan membaca firman, tetapi kalau kita ini belum sampai kepada kepekaan akan mengetahui kehendak Tuhan, berarti kita belum sampai kepada kecerdasan rohani yang dibutuhkan untuk mengantisipasi ajaran sesat atau konsep-konsep dunia, dan tidak bisa juga menjadi dasar hidup. Seperti konsepnya Philip Yancey, ya, more than anything else in life, I want to know God. Jadi gak ada sesuatu yang lain yang lebih daripada yang kuinginkan itu apa? Mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan terus menerus. Kalau kita selidiki, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Di situ ada istilah hikmat dan pengertian. Adalah bagian dari istilah dalam ajaran sesat sebenarnya. Istilahnya oleh Paulus diambil. Dan mari ingat, setan adalah si pendusta. Dia suka meminjam istilah Kristen tetapi dia tidak menggunakan kamus Kristen. Ingat ini. Bapak Ibu, misalkan ya, konsep tentang positive thinking, humanis sekali. Positive thinking, bukan berpikir proporsional ya, positive thinking. Segala sesuatu dipositifkan. Sepotong pengajaran ini benar enggak sih? Benar. Tetapi kalau akhirnya tidak berani atau menghindari penderitaan, itu bukan konsep Kristen. Dan ini yang saya maksudkan. Hati-hati, istilahnya boleh Kristen tetapi esensinya mungkin tidak menggunakan kampus Kristen. Mari berjaga. Dan kalau kemudian kita membaca di sini ada ungkapan sejak waktu kami mendengarnya. Artinya apa? Sejak mereka mengenal kasih karunia Allah. Apa yang mereka perlu setelah bagian ini? Artinya adalah setelah mereka mengenal Kristus dilahirkan baru, mereka harus jelas-jelas punya komitmen terus-menerus belajar dari Kristus dan tentang Kristus. Jadi tidak boleh berhenti. Rasul Paulus merindukan bahwa mereka itu tahan terhadap ancaman jikalau apa? Jikalau mereka mulai yang sudah mengenal Tuhan itu terus-menerus belajar dari Kristus dan mengenal Kristus. Setiap orang percaya ini memiliki pengetahuan tentang kehendak Allah. Kata Yunani terjemahkan itu mengetahui dalam ayat ini membawa arti mengetahui secara penuh. Artinya adalah kita itu punya potensi untuk mau tahu dan terus-menerus bisa mengenalnya. Mengenal kehendak Tuhan juga dalam kehidupannya. Ya, memang gak pernah ada orang sempurna, tetapi setiap orang itu diberikan oleh Tuhan karunia untuk mengenal kehendaknya, mengerti kehendaknya. Ya, jadi kalau kita mengenal mengerti,
maka kita punya harapan. Ya, jadi setelah belajar, nah kita bisa mengenal. Kalau kita melihat kata menerima di dalam ayat yang 9 ini berarti apa? Menarik sekali, kata menerima ini dipenuhi. Yang juga berarti memiliki kelengkapan komplit, menggambarkan seseorang yang siap untuk melakukan perjalanan. Dan saya ingin kita berhenti di sini sebentar. Ini loh. Jadi kalau Tuhan memberikan kita atau iman untuk percaya pada Tuhan, kasih karunia untuk kita beriman pada Tuhan, Tuhan itu memberikan tanda kutip fasilitas gitu ya istilahnya ya. Untuk apa? Untuk kenal Tuhan, untuk dipenuhi, ya diisi dengan pemahaman sampai kita bisa cukup tahu, cukup punya kekuatan untuk apa? Untuk bisa menjalani hidup ini. Di dalam proses pengenalan Tuhan memberikan kecukupan ini. Jadi kadang-kadang orang berkata, aku baca Alkitab enggak ngerti, atau aku baca Alkitab itu, akhirnya aku kok apalagi mau ngerti kehendak Tuhan, orang ini aja gak ngerti gitu misalkan. Nah itu apa? Itu adalah bagian proses. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kalau merasakan yang sama satu saat baca Alkitab tidak mengerti, maka mari melihat pemahaman ini, bahwa pemahaman apa? Tuhan itu sudah mengisinya. Hanya kita memang perlu bertekun terus mendapat atau mengertinya. Ya, kecerdasan rohani adalah awal kehidupan Kristen yang berhasil dan berbuah. Dan kita bertanggung jawab untuk apa? Menambahkan pengetahuan firman Tuhan. Jadi kita perlu berproses menambahkan firman Tuhan. Dan jemaat dikasih oleh Tuhan, kalau seperti itu setelah kita punya kecerdasan rohani, apa ini? Yang kedua ini yang menjadi penting sekali, yaitu ketaatan pada firman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita baca dalam ayat 10. Dalam kehidupan Kristen, pengetahuan dan ketaatan mestinya berjalan bersama-sama. Hikmat yang didoakan Paulus bukan sekedar pengetahuan yang di kepala, tapi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi hikmat dan kecerdasan praktis itu harus berjalan sama-sama. Kalau tidak berjalan sama-sama, yang menjadi pertanyaan, seberapa kita paham? Semakin kita ini paham dan sungguh-sungguh bagi dalam pemahaman kita, itu pasti menggerakkan kita. Pasti menggerakkan kita dalam kehidupan. Sekali lagi, kalau tidak menggerakkan, yang jadi masalah pemahaman kita ini. Bapak Ibu bisa melihat bagian ini yang penting. Kemudian ada yang berkata, paham kok Bu, tetapi sulit dipraktekkan. Memang Tuhan tidak melihat hasil, tetapi Tuhan ingin kita berproses di dalamnya, ya, berproses di dalamnya, berbelajar di dalamnya, belajar menerapkan. Misalkan saya sangat sering orang berkata gini, Ibu saya tahu bahwa saya harus berserah. Tapi susah berserah. Orang realitanya juga gak ada keuangan yang cukup. Pekerjaan ini gak ada uang, gak ada pemasukan, pengeluarannya bertambah. Anak-anak sekolah misalkan, anak sekolah ini uang sekolah tetap tetapi nambah kuota lah, macam-macam. Realita ini buruk, bagaimana bisa berserah? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Memang berserah itu tidak mudah dalam situasi ini. Bagaimana menerapkan hidup berserah? Maka saya selalu men-sharingkan pada teman-teman itu berkata begini, kalau kita lagi susah berserah, belajar berdoa, Tuhan hari ini firman-Mu mengatakan saya harus berserah. Tolong saya, mampukan saya untuk berserah kepada Tuhan. Kalau kita lihat, maka seperti apa sebenarnya urutannya? Saya langsung ke bagian yang paling bawah. Urutannya yang penting adalah hikmat, lalu hidup, dan lalu bekerja. Kalau kita lihat di dalam ayat 10. Urutannya itu hikmat, hidup, bekerja. Jadi sebenarnya apa yang mau dikatakan di sini? Yaitu bagaimana kita ini dalam hidup Kristen kita ini, kita harus praktis menjalankan aplikasi hidup atau berjalan bersama Tuhan dan kemudian bekerja atau melayani Tuhan.
Sebenarnya kalau kita lihat tadi itu, bagaimana kita bisa mampu melakukannya? Maka saya menuliskan ini, sebenarnya dalam proses ini bukan kita yang bekerja untuk Tuhan sebenarnya. Tuhanlah yang bekerja dalam kita dan melalui kita untuk menghasilkan buah dari anugerahnya. Mari catat ini, mari kita mencatat ini. Kita tidak sempat membaca kutipan-kutipan yang ada, Bapak Ibu bisa membaca nanti setelah bagian ini. Semua slide akan bisa di copy. Kalau saya tidak bisa menjelaskan detail bisa nanti. Tetapi ayat Filipi 2, 12, 13 ini menjadi kuncinya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya memberikan contoh, kalau nggak bisa berserah bagaimana? Berdoalah, Tuhan tolong saya bisa berserah. Sebenarnya di dalam proses hidup kita mau taat itu Tuhan di dalam diri kita. Saya percaya sekali ada energi, ada kekuatan yang di dalam diri kita yang mengerjakan sehingga kita bisa menjadi pelaku firman di dalam kita. Tuhan bekerja dalam kita. Nah, bagaimana kita bisa merasakan? Mari kita mempercayai Tuhan. Percaya pada Tuhan, mengejar kebenaran tadi, kecerdasan rohani, dan belajarlah mempraktekkan. Yang berikutnya adalah karakter unggul. Pengetahuan, perilaku, pelayanan, dan karakter harus juga sekarang berjalan bersama. Ketika kita mengerti kehendak Allah, jelas supaya apa? Supaya kita mentaatinya. Dan dalam proses mentaatinya, kita melayani Tuhan dan bertumbuh dalam karakter. Jadi sekali lagi, kalau bicara karakter unggul, kemudian kita berkata, wah ya ini kalau produk masa lalu seperti apa? Begitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang-kadang ada orang terpaku pada produk masa lalu. Produk masa lalu ini seringkali membuat kita membuat kita merasa, wah aku memang dari dulu begini, aku memang sensitif, aku dari dulu ini kurang bisa berbicara, public speaker misalkan, speaking itu susah jadi gitu. Jadi susah sekali jadi public speaker, macam-macam karena macam-macam. Tetapi ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya percaya ketika Tuhan memampukan kita mempraktekkan firman, Tuhan juga menolong kita untuk bisa bertumbuh dalam karakternya. Di mana kuncinya? Jikalau kita masuk di dalam firman dan kita belajar di dalamnya. Kalau kita memperhatikan di situ dalam ayat 11 ada kata kekuatan Tuhan yang memampukan, itu menggunakan dua kata, dunamis dan kratos. Dunamis itu adalah kekuatan di dalam. Kratos itu kekuatan yang diwujudkan. Jadi bertumbuh dan kedewasaan rohani bisa terjadi saat kita berserah pada kekuatan Tuhan yang dunamis dan kratos. Plus apa? Mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tidak kecil hati. Yang menjadi pemikiran kita berikutnya adalah, terus bagaimana? Karakter apa yang diharapkan? Maka kalau kita lihat di dalam ayat 11, maka di situ adalah dua karakter yang unggul, yaitu apa? Tekun. Tekun di situ hupomone dalam bahasa Yunani, dan yang kedua adalah sabar atau panjang sabar, makrotomia. Jadi kalau hupomone itu apa? Tetap tabah. Tetap tabah, bertahan, sabar menghadapi kesulitan. Jadi tabah itu hupomone, itu tekun. Kalau panjang sabar itu adalah menahan, ya, menahan sehingga kita kebalikan dari balas dendam. Jadi kalau sabar itu adalah menerima kondisi yang ada. Kalau tekun itu dalam tekanan, dia tetap bisa berjalan. Dia tidak putus asa, tidak putus asa. Berjalan terus, sulit berjalan terus. Sabar itu menerima kondisi. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti apa? Kalau kita lihat bagian ini, jelas sekali bahwa
Kalau kita ini menjadi pribadi yang unggul, maka yang kita terus belajar adalah tekun sabar, tekun sabar, tekun. Tekun berarti terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak. Bergerak kemana? Ya, bergerak untuk tetap menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat yang ke-12, 11-12 itu kelihatan bagaimana setelah seorang itu bisa mengerjakan dua ini. Nah, ini yang berikutnya. Karakter yang unggul berikutnya adalah sukacita, ya. Ini lewat ya. Sukacita. Jadi orang Kristen yang bisa mengalami sukacita dalam ketekunan dan sabar. Jadi bukan begini, tekun itu terus berjalan, sabar tapi sambil ngomel-ngomel, enggak, tetapi dengan sukacita. Dengan sukacita menjalaninya, dengan mempercayai apa sukacita. Sekali lagi ini sangat produksi dari Roh Kudus. Ya, jadi sukacita itu bagian dari buah Roh. Balik-balik apa ujungnya? Bisa sukacita. Sekali lagi bukan kondisi lingkungan. Tetapi kita paham segala sesuatu. Kalau pemahaman kita tentang Tuhan utuh, maka kita akan masuk dalam pemahaman apa? Bahwa dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan mengatur segala sesuatu. Begitu banyak yang ajaib dalam hidup kita. Dan sukacita ini bukan karena kondisi pandemi yang susah-susah ini, bukan. Tetapi sukacitanya ini karena apa? Karena Tuhan ada bersama kita. Tuhan masih kontrol hidup kita. Tuhan kontrol dunia ini. Tuhan kontrol ekonomi Indonesia yang lagi tertati-tati. Dan Tuhan mengontrol ekonomi keluarga kita dan diri kita. Di dalam pemahaman inilah kita bisa bersukacita, tetap bertekun. Bertekun, bertekun. Apa yang kita bisa kerjakan? Kerjakan. Ada satu keluarga yang kemudian dia pintar masak dan kemudian jual kue. Waktu saya tanya, bagaimana Bu? Gitu. Iya, belum laris Bu Iis, tapi saya tetap mengerjakannya. Ya, itu tekun dan sabar. Dan yang penting tekun sabar bukan ngomel-ngomel. Wah, aku lah jadi jualan kue. Tidak, tetapi bersukacita. Sekali lagi bersukacita. Kenapa? Masih ada jalan. Kue tetap masih ada terjual begitu. Kalau misalkan yang berkata, wah dulu awal-awal itu aku bikin masker misalnya, sekarang masker banyak sekali, maskerku sekarang tidak terlalu laku misalkan. Ya berarti Tuhan mau apa? Tuhan mau mungkin kita mikirkan yang lain, bisnis yang lain, usaha yang lain. Ada satu keluarga yang lain lagi, kemudian apa? Sebelumnya dia hanya lemper bakar. Kemudian dia jual ayam kanton. Terus berikutnya bakcang. Nah sekarang ini dia bikin pasar tutup. Jadi pelanggannya ditawarin terus. Nah ini makan. Artinya adalah ya tetap bertekun dengan mengerjakan itu. Bertekun mengerjakan dengan sukacita. Dan satu terakhir menjadi poin penting karakter yang unggul itu apa? Bisa bersyukur. Orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan bersukacita dan bersyukur. Kebalikannya dari sikap egois. Kebalikan. Jadi kalau egois itu, kok aku susah, kok aku kok dapat gini, kok aku, why me misalkan ya, kok aku terus, kok Tuhan enggak ini. Jadi pikirnya aku. Tetapi orang yang melihat Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, yang bisa melihat sesuatu dengan kacamata Tuhan, maka dia bisa melihatnya. Tetap menjalani hidup dengan tekun, sabar, penuh dengan sukacita, plus ucapan syukur. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 12, satu-satunya berkat yang seharusnya menggerakkan kita untuk terus-menerus mengucap syukur adalah apa? Karena Tuhan melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam hal yang tentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Artinya apa? Tuhan sudah memberikan kita kerajaan terang. Surga itu menjadi bagian. Kalau Tuhan memberikan yang paling berharga di dalam seluruh alam semesta, alam ini adalah surga, masakan Tuhan tidak memberikan yang lain? Pandemi bukan menghambat Tuhan,
untuk tidak memberkati, tidak bisa memberkati. Saya ketemu dengan ibu-ibu yang semacam ini. Satu ibu lagi, dia bikin bakcang. Waktu saya ketemu, dia ngomong, Bu Iis, aduh Tuhan luar biasa masa pandemi ini. Gak terduga, orangnya aku gak nawarin barangku. Maka aku juga gak nawari Bu Iis bakcang. Dia bilang, kenapa? Oh ini orang seminta banyak dan luar biasa berkatnya. Aku gak bisa duga ini. Sebelum pandemi gak begini, justru pandemi ternyata Tuhan berkati aku melalui bakcang di masa pandemi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa bekerja di luar apa yang kita pikirkan juga di masa ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini. Masalah terbesar manusia ini dosa. Dosa manusia ini loh yang membuat kita akhirnya apa? Sudah tahu Tuhan, sudah percaya Tuhan, tetapi masih saja kita nggak puas. Kenapa manusia berdosa? Lihatnya yang lingkungan dan lingkungan diri sendiri. Ini loh yang menjadi ateis praktis. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau misalkan kita ngomong ya memang dosa kita, mari kita pahami 4 hal yang Tuhan Kristus sudah kerjakan bagi kita ini. Kita ini orang percaya sudah ditebus, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dalam ayat 13a. Kristus sudah memindahkan kita dari kerajaan ke dalam kerajaan surga tadi yang saya jelaskan. Kita hanya bisa percaya, kita bisa mampu menang terhadap apa? Kerajaan setan yang gelap karena kita sudah dalam kerajaan terang. Yang ketiga itu apa? Kristus sudah menebus kita. Kata ini berarti kita melepaskan seseorang tahanan dengan membayar uang tebusan. Kristus sudah bayar tebusan. Dengan kematian kebangkitannya, Yesus sudah menghadapi tuntutan hukum Allah. Berarti apa? Kita orang merdeka. Dimerdekakan dari semua hal-hal dunia sebenarnya. Cuma masalahnya kita fokusnya kemana? Kalau ada orang bilang, wah iya sadar kok Bu. Tapi ini loh kadang-kadang kebiasaan dosa ini masih mengikat. Apalagi kalau masa pandemi. Ada yang terjebak di pornografi, terjebak di minuman keras, terjebak di dalam hal-hal yang mungkin marah-marah atau macam-macam, akhirnya konflik dalam keluarga. Wah, kompleks, semakin kompleks. Keempat ini, Kristus sudah mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita tidak diperbudak lagi oleh dosa. Dan kita bisa merdeka atas dosa. Jadi apa sebenarnya? Mari kita rangkumkan apa yang kita renungkan, pikirkan atau teks ini. Mari kita lihat keseluruhan, bicara apa sebenarnya. Kita juga seperti orang Amerika, bisa jadi menjadi Kristen, ateis tapi kita tahu Kristen tetapi kita tidak melakukan, jauh dari melakukan malahan. Yang dilakukan apa? Ya apa yang dunia ngomong, begitu. Dan ini menjadi bahaya. Apalagi bagi anak-anak kita generasi milenial yang sangat-sangat dipengaruhi oleh sangat kuat oleh dunia karena global ini, karena gadget ini. Bagaimana kita bisa mengamankan. Seperti Paulus yang mendoakan jemaat Kolose. Mari kita menjadi doa kita juga hari ini. Bukan hanya doa kita, mari kita mengusahakannya, mengaplikasikan hidup kita. Yaitu apa? Cerdas secara rohani. Bagaimana kita ini makin banyak pengetahuan akan firman, terus makin banyak pengetahuan firman. Yang kedua itu apa? Kita setelah firman dibagikan, firman ada, kita belajar untuk taat kehendak Tuhan. Setelah kita mentaati, target kita yang kita kerjakan apa? Karakter kita. Ada karakter unggul yang Tuhan mau supaya kita aman, yaitu tetap bertekun, tetap sabar. Tekun, sekali lagi, tekun itu membuat kondisi sulit tetap berjalan, bergerak, itu tekun. Sabar itu berarti apa? Sabar yang kita
Katakan, sabar itu berarti kita ngalami kondisi apapun, kita menerima kondisi ini. Dan dengan apa? Dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Sekali lagi, sukacita bukan karena senang, tetapi sukacita, paham bahwa ini proses kita. Dan yang keempat, karakter unggul seperti apa? Karakter penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa kita bisa yakin? Kenapa kita bisa? Kenapa kita punya iman bisa menjalani itu semua? Karena Kristus sudah mengerjakan secara total dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebagai penutup saya menuliskan bagian ini. Apa kunci awalnya? The more you read the Bible, the more you will love it outer. Semakin kita baca Alkitab, semakin kita akan mengasihi penulis Alkitab, yaitu Allah sendiri. Jadi mulai dari apa? Sepulang dari ini, mari kita evaluasi. Kita ambil komitmen. Setiap baca Alkitab. Tidak mengerti, bertanya. Tidak mengerti, baca lagi. Baca lagi, baca lagi, berdoa. Mari kita temukan Tuhan di sana. Mari kita temukan kehendak Tuhan di sana. Mari kita temukan keteduhan hati kita di kaki Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang berdaulat. Tuhan, terutama Tuhan yang sudah menebus kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, menolong kita dapat mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menjadi petunjuk dan arah hidup kami. Ya Tuhan, Kau yang paling tahu pergumulan kami saat-saat ini di masa pandemi ini. Ketika kami diperhadapkan dengan kondisi hati kami seringkali menjadi susah, kadang-kadang menjadi menderita karenanya. Tetapi justru firman Tuhan hari ini mau menegaskan bahwa yang kami cari adalah justru Tuhan, masalah rohani yang lebih utama. Tuhan, mampukanlah kami untuk mencapai bagian yang Tuhan mau. Lihatlah kami ya Tuhan. Berkati kami dengan hal-hal juga kehidupan kami, baik pendidikan anak-anak kami, finansial kami. Tetapi lebih dari itu ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan boleh menikmati berkat rohani lebih dulu, lebih utama dari yang lain, supaya yang lainnya boleh menjadi berkat tambahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa kami bersama. Amin. Kita sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang hidup itu mengajar dan mendidik setiap kita untuk hidup boleh seturut dengan Kristus. Mari sekali lagi setiap jemaat yang terkasih, kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus saja, karena Dia Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Dia yang sanggup menjawab semua seru doa kita. Percayalah hanya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan mengaku pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan setiap kemurahan hati yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami hari ini masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami menyadari betul bahwa semuanya adalah karena kasih karunia daripada Allah sendiri. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu bagi bangsa negara kami, bagi masyarakat, bagi keluarga yang kami punya, bahkan juga bagi gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami hari demi hari dimampukan melewati masa-masa pandemi ini. Kadang tidak mudah, kadang kami merasa sulit, kadang juga merasa tidak nyaman dengan segala keadaan yang ada. Tetapi kami menyadari kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan bagi kami. Tuhan, kami memenaikkan doa secara khusus untuk pelaksanaan persekutuan doa misi yang akan diadakan hari Rabu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan supaya di tengah-tengah masa pandemi ini kami pun dibukakan wawasan bagaimana kami mengerjakan misi Tuhan di tengah-tengah pandemi sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berkati untuk Bapak Pendeta Kango Lukito yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga di dalam persekutuan melalui Zoom supaya jemaat Tuhan boleh tetap disegarkan oleh kebenaran firman dan dibangunkan terus-menerus hatinya untuk boleh terbakar mengikuti misi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk keadaan bangsa negara kami. Kami mau mensyukuri untuk perkembangan penyembuhan COVID sampai dengan hari ini. Kami berdoa terus bersyukur juga untuk setiap pasien yang sudah boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga bersyukur juga untuk usaha-usaha bagi penemuan dan pengembangan vaksin ataupun obat-obatan. Tuhan berkati semua, berikan hikmat bijaksana kepada mereka-mereka yang terkait dalam hal ini, sehingga mereka dimampukan untuk memberikan yang terbaik.
Dan juga untuk para pasien yang masih terbaring sakit. Mungkin ada di antara keluarga kami, atau mungkin juga ada kenalan kami, sahabat-sahabat kami. Mohon Tuhan juga berbelas kasihan memberikan kekuatan, kesehatan, dan penyembuhan buat mereka. Kami juga tidak lupa bersyukur dengan saudara-saudara seiman kami yang Tuhan sudah berkati dengan pertambahan usia 1 tahun. Kami berdoa untuk pertambahan usia Saudara Jesril, Bapak Chandra Harmadi, Ibu Velia Tanti, Saudara Hansel Gunarto, Ibu Ingrid Liliana Sari, dan juga untuk Bapak Kosen. Bapak, biarlah pertambahan usia yang sudah Engkau berikan membuat mereka bersyukur dengan segenap hati kepada Tuhan. Melihat dalam segala situasi dan musim kehidupan mereka, Tuhan baik dalam kehidupan itu. Dan biarlah itu juga mendorong mereka untuk bertumbuh terus-menerus dalam pengenalan akan Tuhan. Memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dan hidup mereka boleh menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kalau mereka studi, berkati studi mereka. Kalau mereka bekerja berumah tangga, Tuhan berkati juga untuk pekerjaan rumah tangga mereka. Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Bapak. Tidak lupa kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dan sakit, atau anggota keluarga mereka yang sedang lemah tubuh dan sakit. Kami ingat untuk suami Bu Aili, kami berdoa juga untuk anak Setiadi, kami juga berdoa untuk Bu Santi, kami juga berdoa untuk Bapak Li Irawan, kami berdoa juga untuk Ibu Tanjaicu, kami juga berdoa untuk Koko dari Ibu Widya Sari, dan Mamah dari Saudara Alvin, serta Mamah dari Ibu Yuliana Halim. Ketika mereka sakit lemah, biarlah Tuhan berbelas kasihan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka. Sehingga mereka pun boleh melihat kuat kuasa Tuhan bekerja di dalam segala doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa mau bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat yang masih Kau percayakan dan berikan kepada kami. Kami mau mengembalikan dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, supaya kesemuanya boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Kau. Dan biarlah setiap hari kami senantiasa berharap, berserah hanya kepada Tuhan. Kami pengelola dan Kau pemiliknya. Kalau Engkau mempercayakan segala sesuatunya kepada kami, biarlah Engkau juga yang menolong kami mengelolanya dengan baik. Terima kasih Bapak. Berkati juga majelis yang mengelola, beri hikmat bijaksana dan kemampuan untuk dapat mengelola dengan baik setiap persembahan yang dipersembahkan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau, dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita sudah mengakhiri ibadah pada pagi ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah menyelesaikan ibadah ini dengan damai sejahtera untuk menjadi saksi Kristus di mana Tuhan kirimkan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian di semua aspek hidup dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.
saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, sehat selalu sampai bertemu di ibadah selanjutnya.